Assalamualaikum. Kembali lagi bersama gue Muhammad Ridho Afriansyah, mahasiswa pendidikan teknik elektro Universitas Negeri Jakarta. Kalau sebelumnya gue bahas tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2, kali ini gue bakal bahas tentang teorema superposisi. Dimana menurut teorema superposisi, dia akan bekerja ketika men-shortkan semua sumber dan menyisakan satu sumber saja, dan mana sumber ini bisa sumber tegangan dan sumber arus. Untuk rangkaiannya itu seperti ini. Nah, kalau membahas menggunakan teorema superposisi, maka ada 3 tahap yang akan kita kerjakan. Yang pertama, tahapan pertama seperti ini, tahapan kedua seperti ini, tahapan ketiga seperti ini. Oke, kita lanjut kerjain aja. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk tampilan pertama seperti biasa seperti ini. Tampilan pertama pas lupa electric bench. Nah, pertama kita buat itu rangkaian utamanya itu yang terdiri dari dua sumber tegangan dan 3 resistor. Kita buat dulu ya. Seperti biasa, hubungkan kaki-kaki komponennya. Nah, kalau rangkaiannya udah jadi, kita ubah nilai tiap komponennya. Ini 750. Ini 50. volt, 35 volt. Nah, ini untuk rangkaian pertamanya, rangkaian utamanya. Nah, kan tadi saya udah bilang kita tinjau tegangan pertama dan shortkan tegangan kedua. Setelah itu tinjauan kedua, tinjau dari tegangan kedua, terus di shortkan tegangan pertama. Nah, kita buat tinjauan pertama dulu. Ini kita copy aja biar cepat. Terus kita copy juga buat tinjauan kedua. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, udah jadi kan? Jadi ini tinjauan pertama. Ini yang kanan tinjauan kedua. Yang bawah tuh rangkaian pertamanya. Nah, karena kita menggunakan teorema superposisi, di mana meninjau dari satu tegangan dan men-shortkan tegangan lainnya. Karena di sini ada 2 tegangan, kita gunakan tegangan yang pertama yang paling kiri, terus itu tegangan yang kanan kita shortkan. Jadi rangkaian seperti ini yang kiri atas. Setelah itu kalau tinjauan pertama udah, baru tinjauan kedua.
tinjau dari tegangan yang kanan, terus men-shortkan tegangan yang sebelah kiri, gitu. Nah kalau udah kayak gini, kita coba jalankan. Nah setelah dijalankan, di running seperti ini. Kan kita bahas tadi tinjau rangkaian pertama. Nah rangkaian pertama seperti ini, tinjauan dari voltase yang pertama. Supaya kita bisa mencari I1 atau I totalnya dari rangkaian yang ini, itu caranya itu pertama kita cari R totalnya dulu. R total itu kan 1550 ditambah R paralel nih di antara R2 sama R3. Jadi R 550 ditambah paralel dari 750 dan 440 ketemu 827,31 mA. Setelah itu udah ketemu R totalnya, baru kita bisa cari I total. I total itu kata rumus voltase dibagi R total. Voltasenya kan tadi 35 dibagi R totalnya itu 827,31 ohm. Ketemu arusnya nih I total atau I1 aksen, yaitu 42,31 mA. Nah kalau udah ketemu I1, baru kita bisa cari nih arus di tiap cabangnya. Kalau kita misal mau cari yang arus di 750 ohm, berarti kita pakai rumus bagi arus, yaitu R tetangganya dibagi R tetangganya ditambah R nya sendiri kali I total. Nah ini kan kita mau cari arus di 750 ohm, berarti 440 per 750 tambah 440 dikali 42,31, itu hasilnya 15,64 mA. Nah sama nih buat yang I3, berarti pakai tetangganya 750 per 440 tambah 750 dikali 42,31, itu hasilnya negatif 26,66. Nah negatif ini tuh artinya berlawanan arah arusnya. Nah kalau tadi tinjauan di tegangan pertama udah kelar, kita berarti lanjut ke tinjau tegangan kedua, yaitu di tegangan sebelah kanan. Nah sama kayak tadi, kan tadi I total itu ada di 550 ohm. Nah sekarang pindah ke tegangan sebelah kanan, yaitu di hambatan 750 ohm. Nah caranya sama, kita pertama cari R total dulu. R total berarti kan 750 ditambah paralel dari 550 dan 440 ketemu 994,44 ohm. Nah kalau R totalnya udah ketemu, berarti kita cari totalnya udah bisa dicari nih. Ya total rumusnya itu kan V sumber dibagi R total. Nah V sumber di sini 90 volt, berarti 90 volt dibagi R totalnya tadi 994,44 ohm, ketemu arus totalnya 90,50 mA. Nah kalau misalnya I total udah ketemu nih, baru kita bisa cari arus di tiap cabangnya. Kalau misalkan kita mau cari arus di 550 ohm, berarti kita gunakan rumus membagi arus, yaitu R tetangganya per R tetangga tambah R nya sendiri dikali arus total, yaitu 440 per 550 tambah 440 kali 90,50 mA. Semua arusnya 40,22 mA. Nah sama nih buat di arus di 440 ohm, berarti rumusnya 550 per 550 tambah 440 dikali 90,50 mA. Semua hasilnya 50,28 mA. Nah berarti kan kita udah ketemu nih tinjauan pertama sama tinjauan kedua, berarti kita bisa cari arus sebenarnya tuh berapa di hambatan tersebut, yaitu kita pasang kedua sumbernya, yaitu 35 volt sama 90 volt. Nah ketemu nih di sini tuh tertera arus di 550 ohm dapat 2,82 mA. Nah itu dapat dari mana? Dapat dari 42,31 mA dikurang 40,22 mA, yaitu I1 aksen dikurang I1 double aksen gitu. Buat hambatan lainnya juga sama, berarti kalau misalkan harus di 750, berarti kan ini I2 nih, I2 aksen dikurang I2 double aksen, dapat negatif 74,86 mA. Nah sama buat yang bawahnya, yang harus di I3, berarti kan min 26,66 dikurang
50,28, ketemu negatif 76,94. Tuh. Jadi tuh superposisi ini kita gunakan ketika kita menemukan rangkaian yang kompleks. Kita bisa menyederhanakan dengan meninjau dengan satu tegangan terlebih dahulu, dan tegangan lainnya kita shortkan. Seperti itu. Mungkin ya ini aja yang bisa saya simulasikan, kurang lebihnya mohon maaf.